Oke, jadi di dalam agama Hindu sendiri itu ada namanya konsep, yaitu Vasudhaiva Kutumbakam. Itu yang berarti satu dunia itu satu keluarga. Jadi walaupun kita berbeda-beda, berbeda agama, budaya, tapi kita harus juga saling menghargai satu sama lain. Oke, menurut saya penyebabnya itu karena kurangnya komunikasi antar satu sama lain. Karena itu jadinya banyak jadi konflik. Contohnya di Bali juga saat hari raya Nyepi, ada orang yang keluar dari rumah, ada yang jualan, ada yang menerobos, tapi itu kan nggak boleh. Nah, cara mengatasinya juga itu, jadi sebelum hari raya Nyepi, orang-orang tuh seharusnya bertanya kepada yang merayakan hari raya Nyepi, apakah boleh keluar atau tidak di hari itu. Oke, kalau agama Hindu sendiri itu juga ada namanya sistem karma pala. Jadi apapun yang kita lakuin itu yang akan kita dapat. Jadi kita kalau menghargai orang lain, kita pasti akan bakal dihargai juga. Kesan saya dibuatnya video ini juga bagus, dikarenakan bakal bisa menambah wawasan juga. Dan pesan saya, semoga toleransi di Indonesia itu semakin banyak, jadi banyak yang menghargai terhadap satu sama lain. Biasa dilakukan itu kalau kita berbicara di grup jamaah sendiri di masjid kami ya. Nanti untuk grup yang luas yang di Kadawi nanti saya ceritakan juga. Kita di sini juga ya kebetulan tugasnya pemangku masyarakat, pemangku jamaah di sini kan lebih ringan karena jamaahnya sendiri juga memahami bahwa ya di sini tuh memang realitanya ada perbedaan. Jadi kita di sini juga pada saat tertentu kita juga membatasi karena munculnya konflik itu kan karena ada mispersepsi pemahaman yang berbeda, terus ada juga yang orang yang di luar memprovokasi dan sebagainya. Itu kita di sini memproteksi di jamaah sendiri. Nah di sini kalau kita ada hal-hal yang di luar kebiasaan yang kita lakukan, kita langsung biasanya mengadakan agenda rapat mendadak itu. Masalahnya harus kita lokalisir, jangan sampai nanti melebar dan sebagainya. Setiap bulan kita kan ada pertemuan paguyuban, jadi kita memupuk persaudaraan walaupun kita berbeda. Itu tadi tetap kita melakukan aktivitas sosial secara bersama-sama. Kalau di tingkat RW juga kan nggak semuanya kan yang pemangku jabatan di sini kan orang Islam saja kan, karena contoh realnya itu yang pada saat kita melakukan selamatan desa itu kan semuanya ngumpul, dan topik yang dikedepankan untuk proses berdoa dan sebagainya kita macam-macam. Yang berpercayaannya menganut agama itu, mereka itu selamatannya hanya di candi, ya nggak ada masalah, kita dapat permasalahan. Jadi memang dari awal ditanamkan seperti itu. Itu adalah kebijakan yang universal secara umum, jadi semua orang mengalami pendidikan dasar yang itu sudah tahu cinta kasih dan penting sekali, karena kalau tidak kami tidak toleransi dasar agama kita nggak bisa, karena selalu beda-beda gitu kan. Ada contohnya beberapa penting kehidupan itu ada yang monopoli atau juga lebih kuat, misalnya ambil kuasa dan kan malu-malu yang kami yang seperti gereja juga ada gitu ya. Dari kombinasi ini cari anggota dari tadi mungkin tidak terjadi di sini kalau kita saling toleransi. Jadi terakhir ini setengah tahun terakhir ada pelajaran P4, P5 jadi anak-anak SD datang ke sini, dia dikenalkan tempat-tempat itu ini juga saya jadi saling toleransi sekitar berkelenteng dengan minoritas. Jadi mereka datang ke sini lihat-lihat kelenteng ini. Hanya kunjungan yang kemarin hari kan dulu Sabtu lalu 80 orang,
dari Gontor dulu 120 orang ya jiblakan semua. Jadi mereka datang, kita ke sana, wawancara tayangannya, baru kita baik sekali. Jadi mengenalkan kelenteng yang minoritas itu pada umum, tahu bagaimana hubungan kita dengan masyarakat. Kita enggak inklusif terbuka umum di dalam sendiri. Oh iya. Sering kita dapat di sosial media. Covid pertama kita lagi anak-anak APP 2-nya gitu. Tiap rumah sakit di mana kita bantu sampai habis 2 M. Pertama karena sebenarnya Covid gitu. Yang sebelum kita ditutup itu kan ada masalah PPKM kan ditutup semua. Kita bantu semua rumah sakit sini sampai juga kita sama semua rumah sakit dekat di Malaysia kita bantu. APD masker itu zaman mahal 1 juta masker sih 200.000 Masker lagi ini kayaknya. Iya. Gila atau dulu 200.000 lah. Iya. Toleransi dalam konteks beragama ya, berarti itu kita harus saling menghormati ya kan, satu sama lain, menghargai setiap keyakinan orang, tidak memaksakan oh agamaku yang paling benar, agamamu salah dan lain sebagainya. Terus apalagi nggak mencela gitu ya, tidak merusak tempat ibadah atau nggak mengganggu aktivitas agama orang. Lagi ibadah di rusuh-rusuh gitu kan, nah itu kan nggak boleh kayak gitu ya. Kalau pakai ayat firman Tuhan gitu ya, boleh ya. Itu di sini sih, Galatia 6 ayat 10. Ini bukan berarti aku memaksakan agama ini yang paling baik, enggak ya. Cuman ada bentuk toleransi di ayat ini, Galatia 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Artinya Tuhan mengajarkan kita itu enggak memilih agama apapun, suku apapun, ras dan lain sebagainya. Itu yang perlu kita tahu. Oke. Kayaknya ini bukan hanya saya aja, tapi rata-rata mungkin kita yang maksudnya secara minoritas ya. Karena di keluarga aku sendiri pun di lingkungannya itu rata-rata orang yang beragama lain gitu. Dan di dalam satu RT aja hanya keluarga aku aja yang Kristen. Ya, jadi mungkin ini bisa jadi contoh untuk semuanya lah ya. Pertanyaannya gini, dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang biasa yang tak lakukan itu kita ingat-ingat firman Tuhan gitu ya, kayak bukan berarti aku sok rohani, tapi maksudnya Tuhan panggil kita itu jadi garam dan terang dunia. Sekarang kamu kalau misalnya garam nih, kamu tahu kalau ini garam itu dari mana? Dirasakan atau cuma dilihat oh ini garam, atau dirasakan pastinya. Lah sama kayak kita, maksudnya kalau orang lain pengen tahu kita ya kita harus berbaur. Kita harus berbaur sama lingkungan. Gak mungkin kita menutup diri, itu namanya kita nggak toleransi. Nah itu cara yang tak lakukan adalah berbaur dengan lingkungan, tapi tidak meniru mereka. Kayak contoh gini, lingkunganku itu kalau misalnya malam gitu ya jam 10 ada orang mabuk gitu. Apakah aku ikut-ikutan mereka karena itu lingkungan rumahku? Kan enggak. Artinya ya kita mabuk ya silakan, itu pilihan kamu, pilihanku nggak mengikuti kamu. Atau misalnya yang lain, misal mereka ada Idul Fitri dan lain sebagainya, hari besar agama mereka ya aku ucapkan salam, selamat ya hari Idul Fitri, Idul Adha atau apapun itu. Kemudian yang lain ya paling tidak kita nggak berusaha untuk terlihat jelek kayak agama kita gitu ya. Ya lewat sikap hidup kita, perilaku kita. Oke, kesan dan pesan untuk kalian. Kalau kalian mendengarkan pesan ini ya apapun yang kalian lakukan, misalnya keliru dan lain-lain, kalian mulai intoleran, bertobatlah, ya kan? Mulai berpikir kalau ya kita ini hidup semuanya ya Indonesia gitu, nggak ada, Indonesia bukan negara Islam tapi Indonesia ini sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa gitu kan. Artinya kebebasan beragama tuh dipegang teguh oleh negara gitu. Jadi kalau kalian yang di sini yang satu kelompok ya khususnya bertobatlah. Mungkin untuk semua orang ada firman Tuhan lagi, kita buka banyak Alkitab gitu ya, dari Matius 5 ayat 45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan yang menurunkan hujan bagi orang yang benar
dan orang yang tidak benar. Maksudnya Tuhan sendiri pun juga memberikan kesempatan cuaca yang cerah, hujan juga. Artinya Tuhan tidak membeda-bedakan gitu loh. Oh, karena kota ini terlalu banyak orang Kristennya, aku akan kasih cuaca yang cerah terus, nggak pernah hujan. Kota yang sana tak kasih halilintar, petir dan lain sebagainya, enggak. Tapi Tuhan sendiri juga mengasihi semuanya dan Dia pingin kita juga sama seperti Dia yang mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan. Itu. Oh, baik. Toleransi itu menurut saya ya sebuah sikap mau mengerti dan memahami orang yang berbeda paham dengan saya, dengan kita, ya, mau mengerti. Dan toleransi ini juga tidak berarti juga mencampur adukan agama, tetapi saya bisa mengerti orang yang berbeda paham dengan saya dan tidak harus melihat itu sebagai sesuatu yang harus dipertentangkan. Tuh, ya. Soal teorinya saya kira kalau dalam pandangan gereja Katolik, Yesus pun mengajarkan toleransi, ya. Karena pernah ada murid Yesus yang berkata, kami melarang orang yang menyembuhkan orang sakit atas namamu karena alasan dia bukan kelompok kita. Lalu Yesus menegur muridnya, ya, nggak ada orang yang pada saat yang sama itu menjadi musuh kita hanya karena mereka melakukan kebaikan dan kebenaran. Jadi Yesus melarang para muridnya untuk seperti itu, ya. Lalu dalam dokumen Konsili Vatikan kedua pun, ya, Lumen Gentium misalnya itu ditekankan oleh gereja Katolik bahwa di luar gereja Katolik pun ada keselamatan juga, ya. Ada keselamatan di luar gereja Katolik juga, itu diakui oleh gereja Katolik. Ya, itu menurut saya soal toleransi dan soal paham atau dalil yang dianut oleh gereja Katolik. Saya kira itu ya, sangat kompleks kalau mau diteliti lebih dalam, ya. Tapi ya salah satu bukan satu-satunya, salah satu faktor penyebab intoleransi itu ya saya kira faktor pendidikan, ya. Itu saya kira. Jadi terkadang ada orang yang tidak begitu berpendidikan, lalu wawasannya kurang luas, lalu gampang tersudut, ya. Itu lalu ya terkadang juga kepentingan praktis, politis praktis itu juga bisa bermain di balik itu, ya. Banyak agenda-agenda di sekitar praktek-praktek intoleransi di sekitar kita terjadi, ya. Terkadang juga ada itu karena faktor kecemburuan sosial, faktor politik, siapa yang dominan dan sebagainya, itu dipakai, dimainkan oleh banyak orang yang kita nggak tahu, dan itu mungkin perlu ada penelitian lebih jauh, ya, soal itu. Tapi salah satu faktor saya kira itu pendidikan penting, ya. Pendidikan bukan, kalau saya katakan pendidikan itu bukan hanya sekedar akademis, ya. Akademis itu kan hanya satu aspek dari pendidikan juga, ya, itu saya kira. Kalau di agama kita tuh ada sifat luhur, ada 4. Yang pertama itu meta, tentang cinta kasih. Terus karuna itu tentang welas asih. Ketiga ada mudita, tentang simpati. Sama ada UPK, tentang keseimbangan hati. Itu yang jadi dasarnya kita. Kalau itu biasanya di komunitas kita, kalau misal ada acara keagamaan atau acara yang kita buat sendiri gitu, kita ngumpul-ngumpul itu bebas sih. Kalau ada yang mau ikut masuk, misalnya yang dari agama lain, itu nggak apa-apa. Nanti kita bisa saling sharing cerita-cerita atau ngobrol-ngobrol. Ya kita
membedakan lah agamanya apa, bebas, jadi kita bisa saling cerita lah satu sama lain jadi satu. Pertama-tama, kegiatan toleransi antar agama mengajarkan kita untuk saling menghormati perbedaan keyakinan dan dalam pandangan agama lain. Dalam toleransi, kita dapat mempelajarinya dari setiap agama yang ada di Indonesia. Karena setiap agama memiliki pandangannya masing-masing yang tentunya merupakan pandangan yang sangat baik dan juga sejalan dengan adanya toleransi. Selanjutnya, toleransi antar umat beragama juga membantu masyarakat dalam mengatasi isu-isu dalam hal sosial maupun kemanusiaan. Toleransi antar umat beragama ini sangatlah penting, tentunya dalam menjunjung kedamaian dan juga dalam menjaga kestabilan sosial. Kita menyadari bahwa toleransi antar umat beragama itu tidak hanya tentang mengakui keberagaman, namun juga pastinya melibatkan kerjasama, saling menghargai, saling menghormati, dan juga saling bahu-membahu antar umat beragama tanpa memandang agama orang lain. Melalui kegiatan seperti dialog antar agama, kegiatan sosial bersama, dan pendidikan agama yang inklusif, kita dapat memperkuat toleransi dan membangun masyarakat yang berlandaskan kerukunan dan kesatuan umat beragama.